Come on! Come on! Nonton hatimu! Hati tidak kuatku, ayo! Vamos. Ya! Let's go. Ayo. Kejap. Ah! Final! Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam olahraga untuk kita semua. Timnas Indonesia akhirnya berhasil melaju ke babak final dan akan berjumpa dengan Thailand yang dimana pada pertandingan sebelumnya berhasil mengalahkan Australia lewat gol bunuh diri, lewat blunder yang dilakukan oleh kiper Australia. Ya, sebuah pertandingan tentunya akan ditunggu-tunggu bagi kita semua. Indonesia versus Thailand. Ya teman-teman, berbicara terkait dengan pertandingan tadi malam antara Indonesia dan juga Malaysia. Bagaimana gaya permainan dari Indonesia? Masih tetap sama. Dari kiri ke kanan lalu ke striker. Kiri ke kanan lalu ke striker. Itulah gaya dari seorang Indra Safri. Ya, terlepas dari itu semua, saya harus memberikan apresiasi kepada Welber yang permainannya sangat bagus. Kemudian Jens Raven yang sangat tenang. Tadi malam kalau misalnya ada salah satu pemain tidak egois, mungkin ya Jens Raven itu bisa mencetak satu gol. Teman-teman lihat ketika ada serangan balik, bola itu jatuh ke kakinya Jens Raven, lalu dia gocak-gocak sedikit, umpan ke temannya, tetapi tidak diumpan balik. Ya, sudahlah, kita lupakan itu. Pada intinya timnas Indonesia lolos ke final. Padahal saya berharap ya teman-teman bahwa Indonesia itu seharusnya ketemu dengan Australia di final. Mungkin Tuhan belum mengizinkan untuk misi balas dendam. Kita tunggu saja misi balas dendam ini nanti akan dilakukan oleh timnas senior kita ya di kualifikasi Piala Dunia di bulan September nanti. Nah teman-teman, terkait dengan kemenangan timnas Indonesia atas Malaysia ini, banyak sekali respon-respon dan reaksi-reaksi unik dari netizen Indonesia dan juga tidak ketinggalan reaksi-reaksi dari netizen Malaysia. Tanpa perlu berpanjang kata, mari kita bersama-sama menyimak video-videonya berikut ini. Ini tulisannya teman-teman. Harimau Malaya, no. Harimau jadi-jadian, yes. Kreatif juga ya. Harimau menangis. Pernah lihat harimau menangis? Kembali lagi bahas bola. Ini yang paling gokil ini. Ada momen lucu antara timnas U19 Indonesia menghadapi Malaysia U19. Tadi ketika Welber melakukan pelanggaran. Ini Dan paling aneh pemain Malaysia. Berpikir dia siapa? David Luiz lah. Lu siapa David Luiz yang dulu jatuh ngeledek untuk jadi pemain Chelsea? Kocak banget aja. Kirain mereka mau menang kali ya. Ini orangnya bakal jadi meme, sumpah bakal jadi meme. Gak percaya gak bakal jadi meme. Masih belum menang, masih 0-0 udah ngeledek timnas kita. Wah bahaya banget sih orang ini, berani banget sih. Saya nggak kebayang kalau
pertandingan tadi malam dimenangkan oleh timnas Indonesia Malaysia ya. Teman-teman perhatikan foto ini ya, yang ada di video ini, di mana ketika pemain Indonesia ya, Welber melakukan pelanggaran kepada pemain Malaysia, orang ini menjulurkan lidahnya keluar, seolah-olah ada ejekan di situ atau semacam menganggap remeh ya. Padahal skornya masih 0-0. Saya tidak bisa membayangkan kalau di saat itu skornya sudah 1-0 ya, Malaysia unggul. Entah seperti apa yang akan terjadi. Dan saya pastikan foto ini akan menjadi meme ya. Pasti hari ini akan viral saya lihat ya. Karena ini sudah menjadi bahan tertawaan, bahan candaan dari netizen-netizen Indonesia. Timnas Indonesia cuma menang hoki. Alah, golnya juga gol jatuh dari langit. Malaysia lebih layak ke final karena menang 11-0 lawan Brunei. Ya, kira-kira begitulah ucap dari para netizen-netizen bola Malaysia malam hari ini. Setelah Malaysia dikalahkan oleh timnas Indonesia di bawah asuhan Indra Safri dengan skor 1-0 di babak semifinal AFF atau Asian Boys Championship U19. Gue nonton pertandingan hari ini, overall permainan timnas better ya, lebih baik ketimbang 3 laga di fase grup. Masih banyak salah passing, salah kontrol, salah finishing masih banyak. Tapi untuk laga semifinal kali ini menurut gue udah jauh lebih improve dan sesuai lah dengan apa yang kita harapkan. Dan di VT sebelumnya juga gue udah bilang semoga bisa improve di semifinal karena lawannya bukan lawan kayak di fase grup lagi, cuma lawan Kamboja, Laos, dan juga Timor Leste. Sorry, bukan Laos tapi Filipina. Jadi di semifinal tuh kan yang masuk Australia, Thailand, Malaysia, jadi lawan lebih berat. Dan hari ini timnas U19 di bawah asuhan Indra Safri membuktikan bahwa mereka bisa improve walau tetap masih banyak melakukan kesalahan. Tapi kalau lawan Malaysia, kayak gimana pun caranya, gimana pun permainannya, menang tetaplah menang kalau lawannya Malaysia ya. Dan gue mengapresiasi seluruh penampilan dari penggawa Garuda, termasuk juga staf kepelatihan, dan respect buat Indra Safri. Udah gue bilang dari awal bahwa Indra Safri ini kalau level-level ASEAN mah udah hatam sama dia. Lihat aja minimal semifinal, dan malam hari ini kebuktian sampai semifinal dan bahkan lolos ke final. Dan gue yakin sih di final kita akan ketemu Thailand kan. Thailand tadi sore menang lawan Australia 1-0. Gue yakin di final kita pasti menang dan kita pasti juara. Dan ya begitu memang. Coach Indra Safri ini walaupun game plan-nya nggak bagus-bagus amat, tapi dia keberuntungan dan hokinya cukup gede. Dan di sepak bola, keberuntungan dan hoki itu memang dibutuhkan gitu, suka nggak suka. Jadi kembali, jika nanti di final bisa mengalahkan Thailand, maka Bung Towel akan memiliki gorengan baru untuk membandingkan Coach STY yang belum dapat piala apa-apa dengan Indra Safri yang kalau nanti menang di final akan dapat piala lagi, AFF U19. Kita tunggu aja, ya gue sih berharap tetap juara lah. Gue gak peduli pelatihnya siapa, yang penting timnas juara dan bisa main bagus. Dan hari ini semifinal, permainannya lebih bagus daripada pertandingan terakhir lawan Timor Leste lah. Jadi gue berharap kita di final bisa menang lawan Thailand. Dan gue yakin menang sih. Indra Safri ini selalu punya hal-hal ajaib kalau main di level ASEAN. Jadi no problem lah, gue percaya Indra Safri bisa. Ya, pertandingan timnas Indonesia itu saat menghadapi Malaysia tadi malam ya, saya melihat agak sedikit hidup ya. Itu di babak kedua ketika nomor 18 Doni itu masuk. Dan saat Arkan Kakak ditarik keluar, itu permainan timnas Indonesia mulai hidup, enak ditonton. Ya, terlepas dari itu semua intinya menang ya. Dan gol tadi malam itu persis gol saat Indonesia mengalahkan Timor Leste, di mana ada tendangan, kemudian kena tiang gawang, lalu pantul kembali ke kiper dan gol. Lagi-lagi kita diselamatkan ya. Kita beruntung punya kiper Malaysia yang bisa membantu Indonesia lolos ke final ya. Kita harus bersyukur itu tidak bisa dipungkiri. Bayangkan kalau tadi malam kiper Malaysia tidak membobol gawangnya sendiri, mungkin saja kita tidak menang ya teman-teman. Terima kasih pada para penonton. Bagaimana Jang hari ini Malaysia Indonesia? Pesan untuk Malaysia. Memang sangat
Tapi Garuda tidak pernah ada di sirkus. Ingat itu, harimau ompong. Masuk iya. Benar juga ya, harimau memang sangar, tapi Garuda tidak pernah ada di sirkus. Dan itu fakta ya. Buktinya tadi malam harimau ditotok sama Garuda. Dan harimau akhirnya ompong. Alhamdulillahirabbil alamin ya. Timnas kita Indonesia masuk final. Yuk pendukung timnas yang masih ada gambar plusnya dihilangin dulu, dipecet di puluh, jangan nonton doang ya. Timnas Garuda kita Indonesia Under 19 akhirnya masuk final dan akan melawan Thailand ya guys ya. Kepastian Indonesia masuk final itu setelah kita berhasil mengalahkan tetangga kita Malaysia dengan skor tipis 1-0. Di mana gol semata wayang Indonesia tuh dicetak sama Gianluigi Buffon. Kok Buffon sih? Ini Buffonnya Italia kah? Walah, bukan Gianluigi Buffon, tapi Alvarez Buffon abangku. Aku perhatikan ini kok ada beberapa nama pemain Serie A ya di timnas kita. Ada Kakak, ada Buffon, terus ada siapa lagi guys? Kayaknya Totti Rossi itu kayaknya bakal jadi pemain timnas kita deh. Kita aminkan aja dulu ya guys ya. Amin. Karena nanti finalnya di Surabaya, kira-kira aku bakal nonton nggak ya? Kira-kira menurut kalian enaknya nonton langsung di stadion atau nonton di TV aja guys? Coba tulis di kolom komentar ya bangku ya. Ya udah segitu dulu guys ya, aku nggak bisa bicara banyak soal pertandingan ini karena aku nggak nonton, karena aku malam mingguan sama keluarga. Ya udah segitu dulu, seperti biasa share, like dan komen semuanya ya bosku ya. Salam olahraga. Asik. Ya, dia nggak bisa komen karena memang semalam dia tidak nonton ya. Dia masih jalan-jalan sama keluarga. Tidak apa-apa, yang penting dia ikut bahagia atas kemenangan timnas Indonesia. Yang menjadi pertanyaan saya sampai hari ini, kenapa si Towel itu tidak pernah muncul mengomentari timnas Indonesia U19 asuhannya Coach Indra Safri? Itu dulu. Ada yang bisa jawab? Coba tulis di kolom komentar. Benar kan tebakan saya 1-0 Indonesia menang. Lihat aja video saya yang tadi, baru berapa jam. Hebat. Benar, kita menang 1-0. Sakti juga saya ini. Kodamnya apa nih? Oh, berarti Indonesia menang karena tebakan si abang ini ya. Jago juga ya. Kita tunggu tebakan saat Indonesia berhadapan dengan Thailand ya. Kayaknya skor 2-1 ya untuk kemenangan Indonesia. Indonesia menang guys melawan Malaysia di partai semifinal AFF U19. 1-0 untuk Indonesia. Di mana gol diciptakan oleh Alvarez. Namun di kejadian ini perubahan yang dilakukan oleh Indra Safri di taktikal babak pertama dengan babak kedua itu mengalami perubahan. Ya, di babak pertama kita mainkan strategi 3-5-2 dan tidak terlalu berjalan ya semestinya. Harusnya di lini tengah kita lebih kuat, namun di babak pertama kita menghadapi ke Malaysia itu dengan kesulitan-kesulitan. Kita jarang mendapatkan peluang-peluang dari lini tengah dan kita malah kalah dari lini tengah. Di babak kedua, setelah dimasukkan Rizky Afrizal dengan Alansyah, permainan agak merubah taktik sepertinya. Coach Indra Safri hanya mengandalkan Jens Rever sebagai penyerang tunggal, di mana ditopang dengan Afrizal dan Alansyah pastinya. Namun hasil ini memberikan dampak yang positif di babak kedua, di mana kita kesulitan untuk bermain menyerang sekitar menit ke-65 setelah Alvarez mengalami cedera pala yang berdarah dan menjadi pahlawan kemenangan Indonesia. Kita berhasil move on nih dari bermain bertahan menuju bermain terus menggempur pertahanan Malaysia. Akhirnya Alvarez, sang pahlawan kemenangan timnas U19 kali ini, bisa menciptakan gol yang tentunya berasal dari umpan silang dari Welber Jadim. Selamat kepada pendukung supporter Indonesia dan selamat untuk Indonesia bisa melaju ke partai puncak final kali ini. Dan jangan lupa kalian tuh harus ikutin, follow dulu akun ini, semoga mendapatkan informasi sepak bola Indonesia dan Liga 1 serta Piala Presiden. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menurut teman-teman kira-kira unik nggak? Ya, orang yang mencetak gol tadi malam ya, khususnya dari timnas Indonesia dengan gawang yang dibobol.
Teman-teman perhatikan, nama orang yang mencetak gol itu Alvarez Buffon. Ya, Buffon yang kita kenal itu adalah seorang penjaga gawang. Tetapi kali ini, si Buffon ini malah menjeblos bola itu ke gawangnya sendiri. Aneh kan? Ya, terkait dengan nama-nama pemain Italia yang ada di timnas Indonesia, itu pernah diangkat oleh media Italia ya, kalau saya tidak salah, di mana mereka menuliskan bahwa hampir sebagian pemain timnas Indonesia itu adalah pemain Italia. Ya, itu dibenarkan ya, karena memang pemain-pemain kita ini kan rata-rata menyematkan sebuah nama itu nama-nama pemain bola ya. Jadi tidak heran kalau media Italia sampai mengangkat hal itu, hal sekecil itu. Kalau orang yang tidak tahu, pasti mereka berpikir, masa sih kok pemain-pemain Italia kok bisa main di Indonesia? Iya, kalau dilihat dari namanya. Tapi face-nya, mukanya tetap Indonesia ya. Ya itu hanya sebagai lelucon aja. Ini udah 2 match ya, udah 2 match nih. Seorang Arkan Kakak jadi starter dan ternyata dia adalah pemain kunci menurut Sapri. Jadi kalau misalnya setiap pelatih itu pasti punya tes atau punya punya selera yang berbeda-beda. Jadi gue tahu lah. Ya mungkin memang ya Arkan Kakak itu emang seleranya Sapri, biar naik lah. Tapi kalau kayak gini kan dengan kata lain dia menganak emaskan Kakak dong, berarti dong ya gak sih? Dan yang bikin gue miris itu dan kasihan adalah Jens Raven main selalu babak kedua di 2 match ini ya. Dan dia tuh menuntut Raven untuk bisa mencetak gol. Sampai kata-katanya ada, dia masih punya utang 1 gol sama saya. Gila, mas gue balik ke statement gue kemarin nih. Emang bener ya kalau misalnya Tata itu lebih baik daripada Raven. Gue udah mulai lemes nih, mulai capek. Ya semoga segera mawas diri ya. Emang kalau pemilihan pemain bukan hak kita sebagai penonton. Cuma kan kita kan punya mata jadi kita bisa lihat gitu loh. Gue berharap lah ya, ini Jens Raven ini pilihan Sintayong, jangan sampai publik melihat dia jadi flop gitu loh. Oke Sapri. Cari apa sih bang? Nyari apa sih? Ini nyari pengamat sepak bola. Kemarin timnas dilatih STY, dia kok berisik banget gitu. Nah ini giliran timnas U16 sama U19 kok nggak nongol-nongol ya, adem-adem aja. Siapa ya? Kemana sih dia? Ada yang tahu ya? Kira-kira si abang ini lagi nyari siapa? Coba tulis di komentar ya. Padahal gue tadi udah tanya loh, mau pulang sendiri apa mau dipulangin? Ya gue maksa mau dipulangin, ya udah gue pulangin. Makanya sebelum tanding tuh jangan keluar-keluar dulu, lihat hasilnya dulu. Kalau menang baru keluar-keluar. Kalau udah gini gimana? Malu kan? Lu kok di sini? Bukannya udah pulang? Iya, tadi gue emang udah pulang. Tapi denger lu kalah, gue langsung balik lagi buat ngetawain lu. Udah ya, gue pulang. Ini cara mengejek secara halus ini memang luar biasa ya. Jangan diragukan lagi soal kreativitas netizen Indonesia. Itu paling jago ya, nomor 1 di dunia lagi. Skuad Malaysia bawah 19 tahun kita gagal ke final dalam kejuaraan ASEAN bawah 19 tahun. Perlawanan ni memang cukup hebat sekali di antara kedua-dua pasukan, tapi aku tak dapat nafikan yang pertahanan Indonesia memang cukup solid sekali. Penyerang-penyerang kita seolah-olah tiada idea apabila sampai di bahagian final third. Ruang yang tak banyak diberikan oleh pertahanan Indonesia menyukarkan kita untuk melepaskan rembatan. Tapi kita ada banyak peluang daripada sepakan penjuru dan bola-bola set piece. Masih juga kita gagal untuk convert kepada jaringan. Indonesia ambil kesempatan serangan demi serangan, percubaan demi percubaan. Dan akhirnya gol pertama berhasil dan itulah gol kemenangan buat Indonesia bawah 19 tahun. Tahniah, Indonesia ke final akan bertemu dengan pasukan Thailand. Untuk skuad Malaysia bawah 19 tahun kita, teruskan perjuangan anda.
Ya, ini adalah respon dari orang Malaysia ya terkait dengan bagaimana timnas Indonesia itu sangat jago ya, sangat hebat, pertahanannya sangat kuat, sampai-sampai para pemain Malaysia itu tidak mampu menembus pertahanan dari timnas Indonesia. Ya, itulah lagi-lagi kamu mau lawan dengan Indonesia. Ya, jadi Upin Ipin, lawan kalian bukan Indonesia ya. Lawan kalian itu cocoknya apa ya, kemarin yang Brunei Darussalam yang kalian bantai 11-0 itu lawan kalian yang sepadan. Ini adalah sebuah ekspresi jadi ini ceritanya begini teman-teman. Tadi malam kan saat waktu sudah mau habis ya, itu kan wasit sempat tiup ya, tiup 1 kali. Jadi para pemain cadangan ini sudah melakukan selebrasi, tapi di stop sama wasit utama. Kalau ini kayaknya mirip seperti lawan Thailand ketika itu ini. Ternyata setelah itu dia tiup panjang, barulah. Memang hobi kita ke timnas Indonesia ini selalu di-prank oleh wasit ya. Suasana bahagia yang tidak bisa disembunyikan oleh para pemain timnas Indonesia. Tentunya sebuah perjuangan, sebuah perjalanan yang sangat panjang ya, dari babak penyisihan hingga sampai ke final ya. Kita juga tentunya harus memberikan apresiasi kepada Alvarez Buffon yang tadi malam berhasil mencetak satu-satunya gol ya teman-teman. Dengan posisi luka di kepala, dia harus menahan sakit dengan balutan kain berwarna merah putih. Dia mampu menunjukkan bahwa dia layak bermain untuk tim nasional Indonesia. Ya, ini rasa bangga ya, rasa haru, tangis bahagia ini. Jens Raven. Kalian berharap Malaysia itu menang. Jangan ya dek ya. Jangan ya dek ya. Ya, Indonesia mampu lolos ke final AFF U19 setelah mampu mengalahkan Malaysia dengan skor tipis. Skor tipis 1-0, gol dari Buffon. Yang sangat krusial, sangat amat penting bagi timnas Indonesia U19, dan yang membuat gue happy bukan lolos ke finalnya, karena menurut gue seperti tadi Coach Indra Syafri setelah match melakukan press conference juga, targetnya itu sebenarnya bukan menjadi juara AFF atau apa, enggak, tapi targetnya adalah lolos di kualifikasi Piala Asia. Jadi Piala AFF ini bisa dijadikan persiapan lah ya, persiapan, bukan pentas itu di sini bukan, tapi ini menjadi persiapan. Dan yang gue happy adalah ini menurut gue pertandingan ini adalah pertandingan terbaik secara permainan dari timnas Indonesia U19. Artinya mereka berprogres nih dari pertandingan pertama sampai pertandingan sekarang, dan pertandingan tadi mereka membuktikan bahwa mereka bisa bermain dengan baik. Kalau menurut gue terutama di babak kedua, perubahan yang sangat luar biasa dilakukan oleh Coach Indra Syafri dengan memasukkan pemain ya, Afrizal, lalu itu kalau nggak salah Kakak juga diganti, dan itu serangan kita jauh lebih bervariasi, jauh lebih berbahaya. Kita dapat begitu banyak peluang, hanya 1 gol yang kita mampu ciptakan itu harus diasah lagi finishingnya, karena begitu banyak, serius, begitu banyak peluang. Kita bisa menang 2-3-0 kalau menurut gua murni berdasarkan permainan dan peluang di babak kedua terutama. Jadi secara overall gue sangat puas, dan apapun hasilnya di final nanti lawan Thailand, menurut gua nggak begitu penting, karena yang terpenting adalah nanti di kualifikasi Piala Asia ya, itu target dari PSSI. Piala AFF jadikan pembelajaran, jadikan pengalaman, dan yang terpenting adalah berprogres. Oke? Selamat kepada Timnas 19 dan Coach Indra Syafri. Mantap. Yang penting adalah berproses dan berprogres. Ya, itulah tadi malam kita melihat bagaimana pada babak kedua ketika nomor 18 Doni Tri atau siapa itu masuk, permainan mulai hidup, dan saat Arkan Kakak keluar, itu yang kita mau ya. Terkait dengan peluang-peluang yang diciptakan oleh timnas Indonesia pada babak kedua, itu apa ya, gergetan kita melihat bagaimana umpan-umpan silang yang diberikan oleh Jens Raven kepada Welber ya.
Saya tidak bisa membayangkan tadi malam kalau Velber berhasil memanfaatkan peluang yang ada. Mungkin kita bisa menang bukan hanya 1 gol, bahkan bisa 4 atau 5 gol tadi malam. Ada dua peluang dari Velber, 2 atau 3 itu, tapi yang jelas ada 2 ya. Posisinya kosong saat dia melakukan shoot, tembakan dari jauh, bolanya melambung terlalu tinggi ya. Nah teman-teman, saya kira sampai di sini video saya. Terima kasih ya. Kita doakan saja semoga di final nanti Indonesia mampu bermain lebih baik lagi sehingga proses by proses yang dilewati oleh anak-anak asuh Coach Indra Safri semuanya bisa berjalan baik, karena tujuan dari ajang Piala AFF bagi anak-anak Indra Safri ini sebenarnya adalah untuk mengikuti kualifikasi Piala Asia ya. Jadi mau juara atau tidak juara itu tidak penting bagi Coach Indra Safri. Tapi apapun itu kita harus berharap semoga bisa juara supaya ini bisa menjadi bahan evaluasi Bung Tovel ya kepada kita netizen Indonesia. Oke teman-teman, saya kira sampai di sini video saya. Terima kasih. Salam olahraga.